warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Caicara Fadila dengan NIM 2514401010. Jadi, kali ini saya akan menampilkan video tindakan intervensi yang akan dilanjutkan di video selanjutnya. Sebelum melakukan tindakan, pastikan tangan kita sudah steril dan dianjurkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Halo teman-teman, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara menghitung pernafasan. Sebelumnya, kita harus menjelaskan apa yang akan kita lakukan kepada pasien. Dan kita harus meminta izin atau permisi ke pasien untuk menaruh tangan kirinya ke dada kanan. Lalu, taruh tangan kanan kita ke tangan pasien yang berada di dada dan tangan kiri memegang arteri radialis selama kurang lebih 1 menit sambil menghitung. Dan hasilnya 20 kali 60 detik. Lalu yang kedua adalah memposisikan pasien Fowler dan semi-Fowler. Nah, yang pertama adalah posisi Fowler. Pertama, posisikan bed atas dari pinggang ke atas pasien se-90 derajat. Lalu tanya ke pasien apakah posisinya sudah nyaman atau belum, dan rapikan kembali bantal di kepala pasien agar lebih nyaman. Dan kurang lebih inilah posisi Fowler. Lalu, ini saya akan melakukan praktek posisi semi-Fowler. Yang pertama, jika bednya tidak bisa dinaikkan yang bagian bawah, kita ganti dengan bantal di bawah lutut. Lalu kita posisikan bed atas 30 derajat sampai 45 derajat. Lalu jangan lupa kita tanya kepada pasien apakah posisinya sudah nyaman atau belum. Nah, inilah kurang lebih posisi semi-Fowler. Selanjutnya, saya akan mempraktekkan bagaimana cara mengeluarkan sputum. Nah, perlu kita ketahui sputum itu bukan air liur, tetapi kita biasa sebut dengan dahak. Cairan kental berwarna kuning atau hijau. Pertama-tama, ini ada handuk kecil yang berfungsi untuk ditaruh di depan dada pasien. Jangan lupa untuk permisi dahulu ya. Selanjutnya ini ada namanya bengkok yang berfungsi untuk ditaruh di bawah dagu pasien. Dan juga ada tempat untuk menaruh sputum. Nah, caranya yang pertama kita harus tarik nafas sesuai kemampuan aja, lalu kita tahan selama 3 detik. Lalu kita keluarkan sputum dengan cara batuk. Jika pasien sudah mengeluarkan sputum, maka kita harus tutup kembali tempatnya. Lalu kita ambil kembali handuk kecilnya. Dan jangan lupa kita harus membersihkan mulut pasien dengan tisu. Nah, sekarang saya akan melakukan praktek bagaimana caranya kita memasang nasal kanul. Yang pertama, kita harus menghubungkan
nasal kanul dengan tabung oksigen atau ada saluran kecil berwarna putih ini. Pastikan tabung oksigennya terisi. Lalu kita atur aliran atau dosis oksigen sesuai dengan kebutuhan pasien. Lalu posisikan kanul di atas telapak tangan untuk mengecek sudah ada belum udara yang keluar. Lalu kita pasangkan nasal kanulnya kepada pasien. Pastikan tangan kita tidak menutup wajah pasien agar pasien merasa nyaman. Dan pastikan juga nasal kanul tidak terlalu kencang atau longgar. Jadi sekarang saya akan melakukan bagaimana teknik melatih nafas dalam dengan benar pada pasien sesak. Pastikan posisi duduk dengan rileks dan nyaman. Lalu, kita memberikan instruksi menghirup napas kepada pasien sampai atau sesuai dengan kemampuan pasien. Lalu tahan sebentar selama 3 detik, lalu hembuskan perlahan melalui mulut. Lalu kita arahkan pasien untuk mempraktikkan apa yang sudah kita praktikkan tadi. Jangan lupa tanyakan bagaimana keadaannya setelah melakukan itu. Lalu selanjutnya saya akan mempraktikkan bagaimana cara batuk efektif. Yang pertama, kita harus menyiapkan handuk kecil yang berfungsi untuk ditaruh di depan dada pasien. Jangan lupa untuk permisi sebelum melakukan ini. Lalu kita siapkan tisu untuk menutup mulut pasien saat melakukan batuk agar tidak menyebar kemana-mana. Caranya yang pertama, kita memberikan instruksi untuk menghirup napas sampai atau sesuai dengan kemampuan pasien. Lalu tahan sebentar selama 3 detik dan batuk. Jangan lupa saat batuk ditutup dengan tisu yang sudah diberikan. Setelah melakukan tindakan intervensi, jangan lupa untuk mencuci tangan kembali.